Inilah cerita kami ketika kami melakukan rilis pohon di tengah hutan yang menemukan rumah batu berpenghuni manusia. Sungguh ini adalah satu pengalaman yang sulit untuk dipercaya, apalagi ada di zaman modern seperti sekarang ini. Sekaligus ini merupakan pengalaman yang memancing rasa penasaran kami untuk tahu lebih lanjut. Halo sahabat Kirena dimanapun Anda berada, senang sekali kali ini Kirena majalah agribisnis dan bonsai bisa menjumpai teman-teman semuanya melalui video ini. Kali ini saya akan bercerita kepada Anda tentang pengalaman kami melakukan rilis tanaman ke tempat-tempat yang tandus. Kegiatan rilis pohon ke hutan-hutan yang tandus kami lakukan setiap bulan sekali untuk membantu melestarikan kelestarian alam. Kali ini kami akan merilis pohon dalam bentuk cangkok serta dalam bentuk biji. Jenisnya antara lain ada beberapa, yaitu waru Taiwan, kimeng, sianci, kemuning Jepang, beringin Arjuna atau Filipina, serta golden lohangsung, dan tidak ketinggalan pohon ketepeng. Kali ini kami akan merilisnya di objek wisata Bukit Watu Kodok. Objek wisata Bukit Watu Kodok terletak di Kalurahan Sidoarjo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Letaknya kurang lebih 25 km dari pusat kota Yogyakarta. Objek wisata Bukit Watu Kodok sebenarnya lebih dikenal secara nasional sebagai arena untuk para off-roader ataupun para pecinta motor trail, sebab hampir setiap tahun Bukit Watu Kodok selalu menyelenggarakan semacam lomba off-roader di tempat itu. Bukit ini berbatu kapur serta memiliki trek ekstrim sehingga disukai oleh para off-roader atau pecinta motor trail. Untuk menuju Bukit Watu Kodok, kita akan melewati perjalanan yang cukup mengasihkan karena melalui berbagai pemandangan alam yang cukup indah. Kita akan melewati jembatan yang konon merupakan jembatan terpanjang di Pulau Jawa yang menghubungkan antara Kabupaten Bantul dan Kabupaten Kulon Progo. Ia dikenal sebagai Jembatan Serandaan. Sebelum jembatan yang baru ini yang dibuat pada tahun 2010 ada, sebenarnya pernah ada jembatan yang dibuat oleh Belanda, yaitu letaknya di samping jembatan baru. Namun jembatan itu sudah tidak difungsikan lagi untuk kendaraan-kendaraan berat.
Untuk saat ini jembatan buatan Belanda itu menjadi daya tarik sendiri bagi masyarakat yang ingin menyaksikan jembatan tersebut. Selain itu, kita juga akan melewati persawahan nan hijau dan subur, perbukitan kapur yang eksotis di kanan kiri perjalanan kita. Serta nanti kita akan disambut dengan keramah tamahan warga di sekitar lokasi. Kami pun harus memastikan kondisi mobil kami, apakah mobil kami layak untuk naik ke Bukit Watu Kodok, karena menurut informasi warga sekitar jalannya cukup ekstrim dan di sana minim fasilitas umum, sehingga benar-benar kami cek mobil kami agar nanti tidak ada masalah atau kendala waktu kami di Bukit Watu Kodok. Sayangnya, untuk menuju tempat objek wisata Watu Kodok itu kita agak kesulitan karena di sana tidak ada papan nama penunjuk ataupun tidak ditemukan di Google Map di mana letak sesungguhnya Bukit Watu Kodok. Kita perlu bertanya ke warga sekitar untuk sampai ke lokasi. Kami sempat bertanya beberapa kali pada masyarakat sekitar di mana letak Bukit Watu Kodok, dan setelah kurang lebih 1 jam perjalanan melewati berbagai kondisi jalan, akhirnya sampailah kami di objek wisata Bukit Watu Kodok, Kabupaten Kulon Progo.
di kawasan objek wisata Watu Kodok, Kapanewon Lendah, Kabupaten Ponorogo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini secara nasional sebenarnya teman-teman off-roader atau teman-teman yang suka naik motor trail itu Trabas sudah cukup dikenal karena ini menjadi arena Trabas, arena off-road, sehingga Bukit Watu Kodok ini sudah dikenal. Tapi bagi teman-teman yang di luar komunitas itu mungkin masih cukup kurang familiar dengan objek wisata ini. Di musim kemarau tempat ini tandus, pepohonannya sedikit seperti kita lihat ini. Kita akan melakukan rilis untuk beberapa pohon yang nanti akan kita tanam di tempat ini dalam bentuk biji maupun benih. Ikuti terus perjalanan kami hari ini. Pohon yang kami rilis pertama adalah pohon beringin kimeng, karena jenis ini merupakan jenis yang tahan di tempat yang ekstrim, juga akan menjadi cadangan air untuk Bukit Watu Kodok. Karena menurut informasi di Bukit Watu Kodok ini jika musim kemarau sumber airnya susah. Mudah-mudahan dengan adanya pohon kimeng ini nantinya akan ada sumber air lagi. Waru Taiwan adalah salah satu jenis pohon yang bisa dibonsai. Yang pertama, yang kedua dia pertumbuhannya cukup cepat. Sehingga ini merupakan pohon yang kami rilis berikutnya agar nanti selain menjadi pembeda dengan waru yang ada di sini, waru ini juga bisa menjadi sumber pakan ternak atau pakan hijauan ternak untuk masyarakat sekitar. Selain waru Taiwan dan kimeng, kami juga merilis beberapa pohon yang bisa untuk dijadikan bonsai, dan kami berharap bisa bertahan di kondisi ekstrim Bukit Watu Kodok. Antara lain pohonnya adalah Golden Podocarpus, atau kalau di tempat kita sering disebut sebagai lohangsung. Ini masih cukup langka, Golden lohangsung ini, karena daunnya kuning. Yang kedua, kita juga merilis pohon Xianqi. Terus yang ketiga, kita merilis pohon kemuning Jepang. Jadi kalau di sini masih kita temukan tadi ada beberapa kemuning Jawa atau sering disebut kemuning jenar. Kami saat ini merilis kemuning Jepang. Terus yang ketiga, kita juga merilis pohon beringin Arjuna atau sering disebut beringin Filipin, yang sangat ideal sebagai bahan bonsai. Karena beringin Taiwan ini, karena beringin Arjuna ini memiliki daun yang kecil, ruas daun yang pendek, serta daya tahan tubuh yang luar biasa. Dan yang terakhir, kami merilis pohon ketepeng, karena kami dilihat di tempat ini belum ada pohon ketepeng, dan pohon ketepeng ini bukan untuk bonsai sebenarnya, tapi lebih kepada cadangan bagi masyarakat sekitar yang memiliki ternak. Karena daun ketepeng seperti kita ketahui menjadi sumber pakan hijauan ternak. Yang kami sebutkan belakangan ini sebenarnya kami rilis dalam bentuk biji.
Karena kami yakin ketika musim penghujan seperti ini, biji-bijian pohon tersebut akan lebih mudah untuk tumbuh. Sebenarnya kami belum selesai merilis pohon ini karena masih ada satu kantung plastik yang belum kami tebar. Tetapi rasa penasaran kami mengalahkan untuk segera menyelesaikan penebaran benih tersebut. Kami melihat jalan setapak yang agak aneh itu, karena jalan setapak ini bersih dan kami yakin jalan ini sering dilalui oleh orang. Penasaran kami yang menjadi pertanyaannya adalah di hutan yang cukup jauh dari pemukiman ada manusia, ada orang hidup di sini, ada penghuni di daerah ini. Kami ikuti jalan itu cukup jauh memang, jalan setapak, jalannya kemudian mengecil, makin Assalamualaikum. melewati rimbunan pohon klereside ya, dan tepat di bawah pohon yang rindang, pohon asem atau Tamarindus indica, juga klereside yang besar-besar, kami melihat rumah batu dan rasa penasaran kami untuk mengetahui apakah rumah batu itu berpenghuni. Asmane jenengan wae sinten kula dereng kenalan. Aku wis ngomong aku Bambang. Jenengan pinten? Yatiman AN. Oh AN. Yatiman AN. Napa niku artine AN? Ngono tok. Yatiman AN. Lahir tahun pinten? Aku tua sapa? Wah ya. 30 tahun ana. Malah guyu. 50 tahun? Rang gitu kan ngono. Gitu kan ngono. Lah manggoten iki 10 tahun lho. Dunia indah di mana-mana kelihatan cuaca. Keren. Hanya begitu kok. Oh, keren. Lan awet ya. Oh, rapi piye. Iya, ra ndek masalah. Ra ngerti corona. Rasa dihitung babrakan kok ndak dihitung. Gopo? Munggah kaji rong. Hah? Munggah kaji rong. Babrakan kok rasa dihitung gawa dhewe-dhewe. Kok nang ndi kok dhewe. Daleme Mbah Yatiman. Mbah Yatiman AN. Niko, sing gadah niku. Nah, itu yang punya rumah. Namanya Mbah Yatiman. Ten riki ganteng dhewe wong rano kancane. Wah iya. Kancane ngono tenan. Kancane Heeh. ana munyuk ra Mbah kene, Mbah? Hah? Munyukan ora? Nang ngene mbira lho kono. Oh. Macan jeneng mbira kok. Kono apa-apa ono. Oh. Nek kene ra ono ya. Ono jaran yo ono. Iki hidupnya di situ tuh, Mbah. Oh. Tak video kalau Mbah. Hmm. Sayang saya nggak boleh masuk sama Mbah Yatiman.
Nah, rumah di situ. Di dalam nggak boleh masuk ya. Angsal mboten, Mbah? Wah, nggak boleh masuk, gelap sekali. Ya. Iki pun pirang tahun jenengan lek konten iki? Suwe pirang tahun? Setahun? Setahun? Panen apa tak? Ora duwe. Nah, kula nek ngombe nek ngelak njaluk. Hah? Nek ngelak, kula ngelak njalukan njaluk. Lah duwe kan gimana? Pun duwe. Kula pamit piye nggih? Hah? Tak pamit sik, sesuk dene nek wis padang. Iso maca kok? Ayo nganu Sumbawa ngono. Heeh, Sumbawa. Sumbawa. Aku nek njaluk pakan wedhus mau pakai klere dikit entuk ora? Butuhe nggak makane wedhus pira? Telu. Oh, nek telu ki 3 tekam ae cukup. Tolong tekem. Hmm. Ya sak nganu no. Sak bongkok no. Mosok sak tekem. Ya iso. Jenengan sik ngopekke apa kula ngopek dhewe? Ayo golek dhewe. Wah. Pun kepanggih sugeng. Kula tak nyuwun pamit. Matur nuwun. Sukses. Kami. Sehat nggih. Oh ya. Sampai ketemu lagi besok saya ketemu lagi. Oke. Apalagi yang kiranya diantar kemari. Manut jenengan butuh napa? Besok nganteri. Awal. Milih. Anu wae. Apa? Anu wae. Pasir kok 500 rit suntak nggon 500. Kikal. 500 rit. Wah, akeh lho 500 rit. Ayo kae nggo ngurup cikal kulon wae. Oh. Jenengan sik ngandani sinten? Awake dhewe piye? Ora di bojo. Ra Bojone ndi? ora sago, ora saged bojo mau ora nganggep biatu kae. Boleh to tak iki plane. Rasa. Hah? Rasa. Apa cekel ulan? Ora. Mau sak jenengan. Ora. Wah, yakin. Tak tinggal apa? Ora. Ditunggu tangan kumen kanan gitu. Wes. Besok men ketemu nah. Ya. Cuma ngerti. Ya. Ya. Pun, Mbah. Ya. Besok nek awan lah kudune. Mbah, kula pamit nggih. Ya. Matur nuwun. Teman-teman, inilah profil Mbah Yatiman hidup di tengah hutan ini. Kira-kira sudah 30 tahun di rumah batu, di rerindangan pohon yang cukup asri ini. Sesekali mungkin kita bisa menginginkan hidup seperti ini, tapi untuk jangka panjang 30 tahun seperti Mbah Yatiman tidak satu orang pun menginginkan kecuali Mbah Yatiman. Ini ada di Yogyakarta, ada di Kapanewon Lendah, di Kulon Progo, yang konon tahun kemarin punya bandara internasional. Tetapi kita masih menyaksikan ada kehidupan yang dramatis seperti ini, kehidupan yang tidak kita bayangkan. Mudah-mudahan pertemuan kali ini dalam video ini bisa diambil hikmahnya, dan terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyaksikan.
Sampai ketemu lagi di video-video kami selanjutnya.